Oke, tadi kita udah ngebahas Spider-Man 1, 2, dan 3 yang diperankan oleh Tobey Maguire. Eranya Tobey Maguire ya, dan disutradarai oleh siapa namanya tuh, Sam Raimi ya, yang bakal bakal Sama ini. bikin film, jadi sutradara film Doctor Strange kedua. Kalau nggak salah ya, Oh cek iya. Iya, aja. betul. Oke, Multiverse of sekarang. Madness. Mm-mm. Jadi kita lanjut ke Amazing 1 2012 ya. Rilis 2012, Amazing Yep. Spider-Man diperankan oleh Andrew Garfield, terus sutradaranya itu Mark Webb ya. Namanya aja Webb anjir. Gimana nggak Mark cocok? Nah, Mark Webb. jadi mungkin mulai dari siapa nih? Dari Hari dulu lah. Amazing Spider-Man pertama. Oke, Amazing Spider-Man pertama ini juga salah satu film Spider-Man yang gua cukup sering nontonnya, cuma nggak sebanyak yang Spider-Man Tobey Maguire yang kedua gitu. Mm-mm. Kalau menurut gua sih ini film Spider-Man yang akhirnya bisa mengasih lihat sains di dalamnya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Dan sebenarnya kan kalau originalnya, correct me if I'm wrong ya, kan si Peter Parker kan emang anak IPA kan aslinya kan, emang anak IPA, emang anak sains. Jadi dan dia bikin web shootersnya itu pun juga bisa bikin sendiri gitu kan. Mm-mm. Itu semuanya terjadinya secara ilmiah gitu. Dan gue suka sih ketika dia misalkan adegan ke Oscorp gitu, ke Yeah. Oscorp itu bener-bener kantor yang ini banget gitu, yang apa udah Lu nonton video receh kan lu? Kagak, gue nahan ngop anjir. Ketawa sendiri, kata gue tolol ya. gua aja bang. Gua ngop aja anjing, nggak apa-apa. Lu tutup mulut kek. Kalau enggak lu keluar Gua liat muka dari gua di kamera sini dulu anjir, penting banget lu jadi. Sekarang Goblok. tolol lu anjir lu. Nah, Gua apa jadi tahan anjir. Gue nahan ngop, terus gue ngeliat muka gue ya, ekspresinya anjir, gue ketawa sendiri. Goblok. Sumpah. Aduh, anjir gua ngomong apa tadi, gua lupa banget. mampus lari lu. Aduh. Gua ngomong Amnesia apa nih tadi? orang nih. Ya jadi Ya, itu maksud gue itu sih yang kayak sainsnya gue suka gitu. Terus di film ini pertama kalinya akhirnya penonton itu dikasih tahu bahwa gak usah tawa lu anjing. Penonton ini dikasih tahu bahwa oh ini Spider-Man itu memang aslinya begini gitu, pakai web shooters gitu. ya. Pakai web shooters, dan semua proses dia menjadi Spider-Man menurut gue latar belakangnya kenapa dia bisa jadi Spider-Man itu dikasih tahu juga sama kayak Tobey Maguire yang pertama, cuma menurut gue sedikit lebih lengkap karena dikasih tahu proses dia bikin web shootersnya bagaimana, terus cara dia ngedevelop tembakan webnya tuh jadi lurus gitu gimana. Iya. Dari mulai dia bikin dari jam tangan bekas, terus dia sampai browsing bahan buat bikin kostum Spider-Man-nya, itu menurut gue lebih detail gitu daripada yang film pertama. Lu gimana, Andra? Overall gue suka juga. Gue sama kayak apa yang Hari bilang sih barusan, kurang lebih kayak gitu. Lu paling lupa kan? Apa? Lu lupa kan lo sama filmnya, gue juga lupa. Iya, Cuma setahu gue ya, iya. di Spider-Man yang Amazing Spider-Man pertama ini itu cerita origin ya. Jadi sama kayak yang 2001 itu cerita asal mula. Jadi kita bakal ngeliat Uncle Ben mati lagi, Peter Parker beradaptasi. Dan sisi yang menurut gue yang kurangnya itu adalah nggak seemosional dari yang pertama, dari yang Tobey Maguire ini. Dari sisi soundtrack menurut gue kurang, terutama adegan Uncle Ben mati itu gue nggak dapet feel-nya gitu loh. Karena matinya juga konyol gitu. Si Peter habis jajan di warung terus tiba-tiba ditembak pamannya gitu kan. Beda dengan yang Tobey Maguire, dia habis nyari duit lah, habis bertarung untuk nyari duit, dan di situ pamannya mati gitu. Maksudnya itu lebih dapat aja gitu loh. Apalagi dia habis bohongin pamannya kan, lu mau kemana gitu, mau ke perpus kan, tapi
sebenarnya pengen berantem gitu. Emang sih yang di Amazing ini dia habis berantem sama uncle-nya juga gitu, tapi sayangnya gue nggak dapet feel-nya gitu. Mungkin dari sisi aktornya juga, aktornya Uncle Ben-nya itu kurang tua aja sih, kurang dapet kurang dapet karakter orang tuanya gitu loh, kurang dapet feel dari sebagai orang tua yang berusaha mendidik anaknya gitu, kurang aja. Iya, Makanya pas mati terlalu gue nggak bisa ngefeel terlalu gitu, ini nggak bisa ngerasain. wajah aktornya terlalu innocent buat di skenarioin mati sih menurut gue. Iya itu dia. Dari soundtrack juga nggak sebagus pertama. Soundtrack biasa emosional yang soundtrack superhero sih kagak ya, nggak ada soundtrack Enggak superhero-nya ada. yang pertama. Ini Nggak lebih ke soundtrack yang dramatis. Mm-mm. Ya Mhm. itu sih yang gua inget, tapi ada juga yang gua suka ya, adegan-adegannya juga gua suka, actionnya juga lumayan sih buat gua mah. Menurut lu gimana Nindra? Apa nih? Ya basically sih kalau yang gue inget itu emang Spider-Man 1 dia emang lebih nonjolin sisi sainsnya sih. Sisi yang nggak ada di Spider-Man si Tobey Maguire sendiri. Ya, Dia oke. bikin bener-bener detail dari mulai lo nyari Spider-Man-nya dulu, nyari laba-labanya dulu, nyari laba-labanya dulu yang pas buat bikin webnya tuh laba-laba apa, terus cari rumus-rumusnya dulu, terus bikin bajunya pun ternyata nggak mudah kan, dia kan beberapa kali ganti desain kan, Iya. ganti desain, ganti bahan supaya sampai final. Ya. Gue sih ngeliat gitu, lebih ditonjolin sisi sains dan proses dia jadi Spider-Man yang benar-benar Spider-Man gitu loh. Oke. Di situ sih. Ya, yang bagusnya itu Peternya emang kelihatan pintar gitu. Peternya. Dia bikin web Cuman kalau jadi Peter, sayangnya tuh yang jadi Peternya itu tampaknya terlalu ganteng dan lebih selengean, tau gak maksud gue? Peter itu kan orangnya kan lugu ya kak, lugu. Maksud gue kayak nerdy. Tapi kalau si Andrew Garfield kan dia nggak ada nerdy coy. Anak skater gitu, kelewat ganteng, iya kayak anak skaters. Maksudnya nerdy ya susah ada juga. Emang anak skater yang pintar, tapi nggak ada yang pintarnya sampai bisa bikin ini web shooter gitu kali ya. Iya. Dan juga pas di saat dia jadi Peter, dia tuh lo tahu artis selengean kayak gimana kan? Nah itu kayak gitu. Maksud gua dia lebih selengean dibanding Peter yang kita tahu dari komik gitu. Ngerti nggak maksud gua? Iya kan? Iya. Itu sih. Kalau dari gua sih itu sih. Cuman ya, emang lebih ke ininya sih, lebih ke appearance-nya sih. Maksudnya sebagai Peter Parker kan dia tuh harusnya kayak yang Indra bilang tadi jadi figur yang culun gitu, tapi iya, pun dikasih kacamata pun tetap nggak ada ngaruhnya gitu. Culun-culun ya. Nggak ada culun-culunnya gitu kan, dia Iya pakai kacamata bapaknya. Malah menurut gue bapaknya yang lebih kelihatan nerd dengan kacamata dibandingkan Peter sendiri gitu. Iya. Menurut gue ya. Suara lu kurang jelas nih. Mungkin lu ngomongnya bisa deketan mic. Tes. Nah ya, mantap. Ya menurut gue bapaknya tuh lebih cocok jadi Peter. Lebih dapat. Blok anjing. Lebih dapat nerdnya gitu daripada Peter sendiri. Iya. Padahal kan harusnya karakter nerd itu ada di Peter Parker sebenarnya. Cuma mungkin emang karena positifnya adalah di series yang ini itu Spider-Man-nya tuh jadi lebih sarkasnya Spider-Man secara original tuh. Oh iya sih, itu setuju sih gua. Dibandingkan dengan Spider-Man-nya Tobey Maguire yang bercandanya cuma kurang aja gitu, enggak kayak dipaksain ya sih kalau menurut gua. Masih ada kesan kakunya sedikit. Iya betul. Tapi kalau ini bener-bener luas aja gitu, dia kayak dia misalkan main-mainin si pencuri mobil, atau dia misalkan ngelawan monster seserem lizard aja sampai dia bisa bercanda gini, somebody has been a bad lizard gitu kan. Iya. Tadi ngomong apa gua? Lupa gua anjir. Tadi gua mikir. Ya gue lanjut lagi. Enggak, ntar dikat juga solo. Gue cover nih. Nah terus yang gue sayangkan itu di sini sebenarnya
film Spider-Man-nya itu sebagai film Spider-Man itu sama sih kayak yang pertama gitu, tetap kurang menonjolkan aksi Spider-Man-nya gitu. Baik masih kayak menampilkan di mana memang si Peter Parker-nya ini baru awal-awal jadi Spider-Man, jadi nggak terlalu banyak muncul gitu. Dia lebih di sini tuh lebih mungkin film superhero pada umumnya memang kayak gitu ya, tapi maksudnya lebih ditekenin di mana dia tuh muncul pas lagi ada bahaya aja gitu loh. Bukan muncul pas lagi keliling kota santai terus tiba-tiba ada penjahat baru dia mampir tuh jotos dulu tas baru pergi lagi, kan kayak gitu-gitu. Mungkin kebanyakan di film superhero pertama yang part pertama sih nggak ada yang kayak gitu ya mungkin. Oke, kalau yang di film itu ada sini juga ya, ini Gwen Stacy ya, kan ngegantiin Mary Jane ya. Si Gwen Stacy yang diperankan oleh Emma Watson, yang menurut gua cocok banget, actingnya juga bagus. Emma Stone. Emma Watson. Itu mah Harry Potter anjir. Blok. Emma Stone ya. Kadang suka ketuker gua namanya. Sama-sama cakep soalnya. Iya. Terus chemistry mereka tuh cocok ya. Si Gwen Stacy sama Peternya gitu. Maksudnya itu kelihatan kayak remaja yang baru kenalan gitu. Cuman menurut gua pacarannya kecepetan. Itu yang gue sayangi sih. Maksudnya baru PDKT langsung pacaran gitu. Maksudnya nggak dibikin build up-nya dulu gitu, nggak bikin audiensnya mikir udah pacaran gitu. Enggak, tapi langsung gitu loh. Gue pengennya tuh mereka mulai jadiannya tuh pas di akhir filmnya aja gitu, biar kita merasa akhirnya lu jadian juga gitu kan. Itu lebih puas aja gitu. Dan konfliknya itu paling konflik dia mencari tahu kebenaran tentang orang tuanya, iya nggak sih? Konflik utamanya itu. Iya betul. Soalnya nggak ada yang lain juga gitu, nggak ada masalah dengan Emma Watson, nggak ada Emma Watson lagi kan, Emma Stone. Nggak ada masalah dengan Aunt May juga kan si bibinya gitu. Sama Oscorp, kurang juga ya. Lebih ini orang tua gue siapa sih, lebih tepatnya gitu sih ya. Iya betul. Seingat gue gitu. Cuma yang gue suka itu si Peternya nih, yang tadi gue bilang pinter, dia yang bikin kostumnya kan, dijelasin kalau kostumnya itu dari spandex gitu loh. Ini yang gue suka nih, dia bahannya dari mana itu nyari-nyari di internet gitu. Gue bisa ngerasain, gue kalau jadi Spider-Man gue bakal nyari bahannya di internet juga gitu, enggak jahit sendiri gitu kan, kita nggak tahu yang Tobey Maguire bikinnya dari mana. Betul. Nah itu dia. Untuk adegan actionnya, buat gue dia berantemnya lebih bagus sih. Maksudnya lebih kayak spider gitu, kayak laba-laba. Yang dimana ketika berantem di sekolah dia mengelilingi si lizard itu kan, sambil diikat pakai jaringnya. Suara gue ada nggak? Ada. Ya. Jadi itu lebih bagus sih actionnya, tapi nggak sebagus yang pertama karena Spider-Man-nya ini nggak nggak brutal sih. Maksudnya nggak nendang, nggak nonjok, kurang di gituin. Dia lebih berantem actionnya tuh lebih tepatnya dia kabur. Yang di sekolah itu kan dia kabur kan, dia ngeles mulu, mainnya defensif gitu. Lalu yang di adegan terakhir dia juga fokusnya kebelah dua, antara stopin mesinnya dari lizard atau ngelawan lizardnya gitu. Jadi lebih tepatnya dia menghindar dari lizard gitu, nggak ada action dimana dia mainnya tuh offense, dia nyerang gitu. Beda dengan ketika Spider-Man yang pertama lawan Dr. Octopus gitu kan. Jadi menurut gua actionnya itu masih di bawah. Untuk adegan yang paling gua suka itu ketika Peter bikin web shooter sama nyari kostumnya. Itu sih. Yang lainnya nggak ada ya. Sisi emosinya juga kurang gua. Lu gimana, Ri? Lu gimana, Ndra? Kalau gue scene yang berkesan ya, itu yang tadi lo bilang Boy, yang dia lawan lizard di sekolahan, yang dia pakai gaya-gaya laba-laba tuh. Itu sih yang paling berkesan, soalnya kan dia kayak menunjukkan bahwa jati dirinya sebagai Spider-Man tuh dia lincah ya kan. Lincah, terus maneuverability, jadi ya itu di situ ditunjukin sih. Lori, tadi apa pertanyaan? lu adegan lu yang paling lu suka? Sorry, gue
Oke, adegan yang paling gue suka itu waktu yang si Peter Parkernya ngejar si Lizard sih. Ngejar si Lizard maksudnya kan si Lizardnya ini kan udah apa tuh namanya, udah ngambil alat buat penyebar serumnya itu gitu nggak sih? Iya. Nah itu yang adegan kejar-kejarannya itu menurut gue cukup membekas sih di gue, kalau buat gue pribadi ya, terutama pas sebenarnya dia lagi ngejar si Lizard tapi sempat ketembak sama polisi gitu. Sempat ketembak Kinya, sama polisi. ya. Sempat ketembak sama polisi, dan sebelumnya pun dia sebenarnya udah ditangkap juga kan. Udah ditangkap sama polisi, udah mau dibuka topengnya. Nah, begitu topengnya dibuka, langsung dia lincahkan ngajar-ngajar polisinya sana sini. Itu menurut gua keren banget sih. Dan itu menurut gua termasuk salah satu ciri khasnya Spider-Man sih, maksudnya kalau lagi dikepung dalam jumlah besar gitu kan, harus di situ ada titik di mana ya inilah Spider-Man gitu, ketika dia lagi dikepung, ketika dia lagi kalah jumlah untuk melawan musuh gitu, dia bisa tetap lolos, bisa tetap menang dengan kelincahannya gitu. Ada satu lagi yang bagus itu si Spider-Man-nya lebih pintar dibanding Spider-Man sebelumnya. Yang dia mau cari tahu si Lizard itu di God ya. Dia pakai laba-labanya dia luasin gitu. Jadi kalau ada gerakan, jaringnya bakal bergetar gitu. Itu menurut gue lebih pintar, dia lebih kreatif dalam menggunakan jaringnya dibanding Spider-Man yang pertama. Itu kelebihannya. Gue suka banget sih Andrew Garfield meranin Spider-Man, itu kelebihannya. Menurut gue dia cocoknya di B sih, gue rasa. Gue sebenarnya mau naruh di C, tapi karena Andrew Garfield-nya bagus ya sebagai Spider-Man, B. Gue merasa ini di B. Menurut lu pada gimana? Gue di B sih. Gue di B sih. Oke, kan? Karena ya kalau di A juga gue nggak bayang, gue kurang tepat aja sih ya. Bersaing sama Spider-Man yang pertama kayaknya nggak cocok gitu. Cocoknya di B. Nah lanjut Spider-Man Amazing yang kedua nih. Nih kalau dari gua dulu ya nih. Menurut gua ini sama dengan Spider-Man 3. Ceritanya ini cukup rame ya. Cukup rame. Bisa dibilang amburadul juga gitu. Karena villainnya juga ada dua. Si Green Goblin sama Electro. Lalu ada konfliknya yang konflik sama Gwen Stacy lah, terus konflik sama Oscorp lah, lalu ada Harry yang tiba-tiba muncul gitu. Jadi jangan lupakan Rhino juga, Rhino yang terlupakan di awal muncul doang, terus ntar munculnya pas mau selesai gitu. Jadi ini rame banget, bahkan lebih rame dari Spider-Man 3 dan amburadul ya. Gua menikmati, ada beberapa yang gue menikmati sih, turut itu adegan actionnya itu lebih keren dari Amazing Spider-Man yang pertama. Ada adegan gelayutannya juga. Indra Spider-Man mau nguap lagi, Indra. Enggak si Hasbe yang adegan Spider-Man swing gitu lah, gelayutan di gedung-gedung pencakar langit, itu keren sih, itu bagus banget. Lebih realistis dibanding Spider-Man yang pertama ya, itu lebih lebih kayak dia ngayun doang gitu. Tapi yang di Amazing yang kedua ini ada momentumnya gitu loh, dia sampai narik-narik juga talinya gitu, kelihatan gitu realistisnya. Itu konflik dia dengan Gwen Stacy itu menurut gua muter-muter ya, putus nyambung gitu loh. Ya sebagaimana halnya Percintaan. Anak muda. Iya sih emang. Iya. Benar sih, ditambah lagi sebelum bapaknya mati kan si Gwen Stacy bilang ngejauhin putri gua gitu kalau nggak salah ya. Tapi tetap dideketin gitu. Itu jadi kayak menambah konfliknya gitu. Itu justru salah satu konflik utama di si Peter ini yang dipikirin gitu. Yes. Ya, terus sama Harry Masalah Osborn kegalauan Peter yang kagak jelas. Gue nggak tahu nih fungsi dia apa di film itu. Iya betul. Apa ya, dia tiba-tiba muncul kena tukeran kabar ya, apa kabar bro gitu, tiba-tiba dia nelpon terus gue sakit nih, lu bisa panggilin Spider-Man gak gitu kan, kayak ngebut banget gitu. Kalau menurut gue disimpan aja dulu gitu di Spider-Man, simpen aja misalnya Hari muncul di Amazing kedua,
tapi dia belum ada masalah, kayak temenan aja gitu. Tapi nanti di Amazing ketiga baru dia jadi jahat gitu. Itu lebih tepat supaya nggak amburadul juga gitu, nggak mempengaruhi durasi. Dan Gwen Stacy matinya terlalu cepat gitu, seharusnya dia matinya di yang ketiga aja. Kedua itu gue lebih tepatnya gue lebih suka kalau yang kedua ini hubungan mereka lebih erat antara Peter sama Gwen. Jadi pas ketiganya mati itu langsung kayak dapet emosinya gitu. Gue lebih suka seperti itu. Gimana menurut lo ceritanya? Dari Hari dulu. Menurut gua Amazing Spider-Man ini sebuah penurunan menurut gua. Iya. Sebuah penurunan dari cerita-cerita yang sebelumnya gitu. Karena menurut gua sebenarnya kalau ngomongin yang pertama tadi, gue sebenarnya udah suka sama kostumnya, konsepnya beda gitu. Menurut gue kostum yang di pertama itu udah menunjukkan sisi yang beda gitu, udah menunjukkan bahwa kostum Spider-Man-nya ini kali ini beda nih tapi tetap keren gitu. Mungkin yang menurut gue yang perlu dirubah dari kostum yang pertama itu cuma di bagian matanya doang yang terlalu sipit menurut gue. Oke. Terlalu sipit dan terlalu kayak kacamata sunglass aja. Nah, begitu udah masuk ke film yang kedua ini, oke lah topengnya dirubah, tapi menurut gue secara keseluruhan kostumnya juga dirubah. Jadi hampir sama, nggak sama persis, hampir sama kayak Spider-Man-nya Sam Raimi. Gimana? Spider-Man-nya Tobey Maguire. Ya. Kayak nggak ada kayak sama polosnya gitu. Kalau yang kostum yang pertama kan sempat kalau nggak salah ada aksen garis di bagian celananya kalau nggak salah. Ada garis merah di bagian celananya ya. Nah, kalau yang di sini sama kayak Spider-Man-nya Sam Raimi, jadi celananya full biru gitu, full warna biru. Dan itu menurut gue ya kenapa balik ke situ lagi gitu. Topengnya juga oke, topengnya jadi dirubah jadi lebih bagus, cuma menurut gue ya ini mah nggak ada bedanya dong sama yang pertama gitu. Menurut gue sayang aja di situ. Terus sama yang kayak yang lu bilang tadi gitu, yang lu bilang tadi ya bahwa ini sama kayak Spider-Man 3, ya gue setuju sih, karena lebih ke masalah galau-galaunya Peter lagi, galau-galaunya soal percintaan dan lain-lain gitu. Dan untuk di bagian ending menurut gue sangat kurang klimaks, karena yang pertama menurut gue musuh terkuat itu harusnya mati terakhir, tapi ini musuh terkuat matinya di awal. Electro mati, Green Goblin muncul sebagai Green Goblin yang kagak bisa apa-apa menurut gue. Berantemnya kacrut banget. Iya, itu gue gak suka. Iya, berantemnya lucu sih. Nggak ada bisa berantemnya anjir, udah kayak aduh gue nggak ngerti lagi deh tuh. Ini menurut gue Green Goblin yang gagal. Terus yang terakhir Rhino gue awalnya gue lihat anjir ada Rhino gitu kan, tapi udah segitu doang. Pas mereka udah mulai berantem malah ending, malah credit title, itu menurut gue kayak kenapa sih anjir. Iya. Menurut gue penurunan banget di situ sih. Lo gimana, Tra? Iya. Menurut gua ini film, kalau menurut gua ini filmnya biasa sih, maksud gua nggak lebih bagus dari Spider-Man yang pertama, karena itu tadi dia tuh kayak nampilin si Hari, kayak si Hari bilang kan, dia nampilin si Rino itu kan terlalu cepat, terlalu sebentar ya kan, maksud gua di situ juga mending nggak usah ditampilin. Jadi kayak si Rino itu mending dibuat ke next Spider-Man gitu tuh, daripada cuma ditampilin begitu doang, atau dibikin post credit scene. Itu kan lebih bikin si penontonnya menunggu yang wah bakal ada Rino nih, seru pasti nih, daripada di ending terus langsung cut hilang. Ya udah buat apa gitu loh. Kan happy juga udah hilang duluan gitu. Terus juga sama yang apa lagi ya kalau di Spider-Man 2, itu aja sih kayaknya gue baru itu doang sih ya. Jadi dari segi action menurut gue nih actionnya lebih bagus dari Amazing
yang pertama bahkan lebih bagus dari Spider-Man yang pertama yang Tobey Maguire sih. Itu menurut gua ya. Kalau Actionnya ya? secara action ya gue setuju, tapi kalau Iya lebih action- lincah dia soalnya. kalau action udah dimasukin ke dalam jalan cerita, menurut gue itu penurunan. Karena ya tadi gue bilang jalan ceritanya malah pas bagian ending tuh nggak bisa dibilang klimaks gitu, malah Mm-mm. menggantung dan mengecewakan menurut gue. Nah, kalau kita ngelihat dari sudut pandang actionnya doang sih, menurut gue oke sih. Iya, actionnya. Actionnya oke daripada yang pertama. Sama gue mau nambahin yang Green Goblin-nya juga emang agak aneh sih kemunculannya. Kenapa nggak dari awal kayak misalkan mending mereka berdua tuh nggak saling kenal daripada teman lama tiba-tiba dapat SMS Iya gitu sih. kan dari Harry Osborn. Mm-mm. Mending si Harry Osborn itu mending jadi kayak anak orang kaya yang emang udah dasarnya dibilang bandel bisa dibilang bandel, tapi dia tuh eh, apa yang dia mau tuh mesti diturutin gitu. Jadi kayak dia tuh rebellious banget orangnya. Oke, bisa. Jadi situ mending kayak gitu daripada di pertengahan jalan tahu-tahu Green Goblin nongol dengan cara yang kayak gitu. Mm-mm. Kan bikin nonton lah, ini apaan dah kok tiba-tiba Iya. udah temenan terus tiba-tiba ngajakin ketemuan terus tahu-tahu musuhan. Iya, iya. Apa? Jadi nggak jelas gitu plot ceritanya. Sama Itu sih, kurang. ini yang si Harry tiba-tiba langsung tahu kalau Spider-Man itu Peter, itu nggak jelas banget, cuma gara-gara ngelihat oh ini ada Spider-Man sama Gwen Stacy di satu tempat, oh berarti ini Peter Parker. Enggak Makanya nggak terburu-buru itu juga dong, harusnya lebih masuk akal. Kalau yang di Tobey Maguire kan emang jelas gitu kenapa Harry bisa tahu, karena kan dia yang punya sendiri topengnya gitu kan. Kalau yang ini dia cuma datang terus ngelihat oh ada Spider-Man dan Gwen Stacy di satu tempat, oh berarti Spider-Man ini Peter, nggak masuk akal. Iya. Makanya terlalu terburu-buru. Ada juga beberapa adegan yang buat gua ini kekurangannya gitu, dan juga ini nggak masuk akal. Yang pertama itu pas pembukaannya kan si Rhino lagi ngendarain truk ya, dia lagi kabur dari polisi, Spider-Man ngejar. Ini Spider-Man menunjukkan sisi bercandanya yang berlebihan, di mana dia ketemu Rhino terus dia bercandain. Tapi di saat bersamaan si Rhino lagi ngendarain truk dan nabrakin mobil-mobil yang di depannya gitu. Itu menurut gue bukan saat yang untuk bercanda, tapi lu saat momen dimana lu harus bener-bener berhentiin musuhnya itu tanpa harus ngomong-ngomong basa-basi gitu loh. Terus ketika Electro mau ditabrak terus Spider-Man nyelamatin, terus Spider-Man ngomong bentaran sama Electro, itu nggak masuk akal juga karena musuhnya lagi kabur. Si Rhino lagi masih dalam kejaran polisi, kenapa lu sempetin ngobrol sama si Electro gitu, tetap kejar lagi lah gitu. Itu maksud gua. Lalu yang bapaknya Harry Osborn yang mati itu karena penyakit yang nggak dijelaskan ya, maksudnya nggak dijelaskan backgroundnya apa, dari mana, apakah ini penyakit dari luar angkasa yang turun ke sini gitu, apakah ini penyakit hasil eksperimen dari Oscorp gitu, apaan ini tiba-tiba kok seperti ini. Kelihatan banget kalau dari yang pembuat filmnya itu, entah itu dari campur tangannya Sony atau dari sutradaranya sendiri, bahwa mereka pengen maksain ada si Goblin gitu. Mungkin mereka pengen maksain si Gwen harus mati di film kedua ini gitu. Gue nggak tahu ya, tapi kelihatan banget mereka maksain dan itu jadinya kelemahan dari film tersebut gitu, dari film Amazing Spider-Man 2 ini gitu. Lalu adegan action antara Spidey dengan Goblin itu kurang sih, kurang banget. Jelek malah menurut gua, karena pertama mereka berantem di ruang sempit, itu nggak cocok gitu. Spider-Man sama Green Goblin berantem di ruangan yang sempit, jadi nggak bisa menunjukkan skill mereka yang maksimal gitu loh. Apalagi Spider-Man fokusnya kebagi dua, dia harus selamatin Gwen juga. Jadinya ini bukan adegan action, ini adegan action apa yang setengah-setengah gitu loh. Green Goblin juga nggak bisa apa-apa gitu, dia cuma bisa ketawa sama terbang doang gitu kan. Nah, bener. Bela dirinya ya nggak usah nunjukin bela diri lah. Gue pengen lihat dia nonjok, dia nendang, dia lompat, dia banting Spider-Man, nggak ada juga gitu loh. Atau dia licik lah pakai alat-alatnya itu, selain bomnya itu mungkin alat yang tusuk pisau yang ada di gelangan tangannya itu, atau lemparan-lemparan yang benda-benda tajam gitu, nggak ada gitu ya. Jadi dan juga mereka kayaknya kelihatan persiapan untuk Sinister Six ya. Kelihatan dari ada sayapnya Vulture, lengan-lengan Dr. Octopus,
Kelihatan banget mereka mau siapin buat Amazing Spider-Man 3 gitu. Cuman ini jadinya rame banget ya, dan gue jadi Dan terburu-buru kurang sih. bisa enjoy gitu. Bagian yang bisa gue Iya. enjoy itu ketika Spider-Man ini aja apa? Gelayutan aja gitu. Itu doang, sama actionnya lawan Electro. Yang dimana Electro gue rasa juga ada kekurangan. Dia terlalu culun. Dia terlalu kutu buku lah istilahnya, culun, canggung. Iya. Terus ceroboh. Kenapa harus tiba-tiba dia jadi Electro, jadi pemarah gitu. Nggak nyambung gitu. Lebih perubahan Iya, sifatnya perubahan. terlalu cepat. Iya, menurut gue lebih cocok kalau Electro ini jadi orang yang temperamental aja, yang gampang marah. Tapi dia nggak berani untuk ngelawan karena dia kan takut dipecat gitu. Jadi ketika dia di Electro punya kekuatan, baru dah tuh emosinya keluar semua. Lu yang dulu ngebully gua kan lu gitu, maksudnya. Gue lebih suka seperti itu sih. Lebih connect lah antara Electro yang lama dengan Electro yang sekarang gitu, yang jadi Electro gitu. Itu sih. Gue merasa ini dapatnya di D sih. Cuman gimana ya? Gue enjoy aja dia gelayutan di kota-kota Gue C gitu. sih. Gue merasa Gua dapat di C. C sih. Kalau gue D gue woi kalau gue Soundtracknya juga enak ya. Soundtracknya peningkatan dari yang film pertama. Jadi ini kayak Soundtrack C agak aja. lupa gue. Ini C aja nih. ya C aja. Terselamatkan dengan soundtrack dan adegan gelayutannya Dan itu. actionnya Spider-Man actionnya sendiri lumayan. itu dapat.